Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Pengaruh Review Online Terhadap Kepercayaan dan Keputusan Pembelian Konsumen pada Marketplace Shopee. Oke, sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan anggota-anggota saya, yaitu ada Yosefina Eltiani Bahagia, ada Yosefina Sumarnis Mandut, Edel Burga Fatima Setia, Katarina Trifoni, Oviani Andaresa, dan saya sendiri Asti Febi Susiawati. Saya akan membacakan untuk latar belakangnya. Teknologi yang berkembang semakin pesat membuat para pelaku usaha terus bersaing dalam memasarkan produknya secara online melalui e-commerce. E-commerce merupakan kegiatan berbelanja secara online yang dilakukan tanpa bertemu langsung pada pembeli, namun dapat dilakukan melalui media elektronik seperti smartphone yang tersambung melalui jaringan internet. Salah satu e-commerce yang banyak dijangkau oleh banyak konsumen adalah Shopee. Salah satu mekanisme yang krusial dalam membangun kepercayaan di lingkungan e-commerce adalah keberadaan review online. Review online yang sering disebut sebagai ulasan atau testimoni adalah opini dan pengalaman yang dibagikan oleh konsumen lain yang telah membeli dan menggunakan suatu produk dan jasa. Rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Apakah review online merupakan salah satu faktor hubungan review online dan keputusan pembelian? Tujuan penelitian, kegunaan teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pemasaran digital, khususnya mengenai peran ulasan online dalam membentuk kepercayaan dan mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. 2. Kegunaan praktis. Bagi pelaku usaha di Shopee, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan strategi pemasaran berbasis review dan testimoni konsumen. Bagi manajemen marketplace, hasil ini dapat membantu merancang sistem ulasan yang lebih efektif dan kredibel, dan bagi konsumen, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menilai validitas dan pengaruh review dalam pengambilan keputusan pembelian. Baik, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami. Dipersilakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat penelitian. Penelitian tentang pengaruh review online terhadap kepercayaan dan keputusan pembelian di marketplace Shopee dapat memberikan wawasan berharga bagi pelaku bisnis dan konsumen. Hasilnya dapat membantu meningkatkan strategi pemasaran dan memperkuat kepercayaan konsumen sehingga mendorong keputusan pembelian yang lebih baik. Yang selanjutnya ada tinjauan pustaka. Review online adalah ulasan yang diberikan oleh konsumen tentang produk layanan atau bisnis secara daring. Ulasan ini bisa berupa komentar, penilaian, atau bahkan video yang menggambarkan pengalaman mereka. Review online memberikan informasi dan terutama ulasan atau review online dan dari pembeli sebelumnya. Yang terakhir ada keputusan pembelian, adalah proses mental dan perilaku konsumen dalam memilih, menimbang, dan akhirnya membeli suatu produk Shopee yang dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk review online, harga, promosi, kualitas produk, dan reputasi penjual. Yang selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei. Metode kuantitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis dan menganalisis pengaruh antar variabel yang dapat diukur secara numerik. Pendekatan survei dilakukan untuk mengumpulkan data primer dari responden melalui kuesioner. Yang selanjutnya ada data dalam penelitian ini dikumpulkan menggunakan metode kuesioner. Kuesioner disebarkan secara daring melalui Google Form serta dapat dilengkapi dengan survei langsung atau offline apabila dibutuhkan. Teknik ini dipilih secara praktis, efisien, dan mampu menjangkau responden dalam jumlah besar dalam waktu yang relatif singkat. Kuesioner dirancang dengan pertanyaan tertutup dan terbuka untuk menggali informasi yang lebih mendalam mengenai review online. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang populasi dan sampel. Yang pertama ada populasi.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh orang yang pernah menggunakan aplikasi marketplace Shopee untuk berbelanja online. Berdasarkan Google Forms yang disebar serta dapat dijangkau oleh peneliti, ditemukan data bahwa ada 50 orang yang pernah melakukan pembelian secara online pada marketplace Shopee. Kemudian yang kedua ada sampel. Sampel adalah sebagian dari suatu populasi yang dipilih untuk mewakili keseluruhan populasi tersebut dalam suatu penelitian atau analisis. Sampel digunakan ketika populasi terlalu besar atau sulit untuk diteliti secara menyeluruh, sehingga memungkinkan peneliti untuk melakukan penelitian secara efisien dan efektif. Sampel terdiri dari beberapa anggota populasi yaitu 50 pengguna Shopee yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu atau dari beberapa orang yang pernah menggunakan aplikasi marketplace Shopee untuk berbelanja online. Kemudian ada teknik analisis data. Sumber data yang dikemukakan dalam penelitian ini bersumber dari yang pertama ada data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh dari responden secara langsung di lokasi penelitian. Berdasarkan masalah dalam penelitian ini, data diperoleh langsung dari responden dengan memberikan kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang variabel yang diteliti. Kedua ada data sekunder. Data sekunder merupakan data yang berisikan informasi dan teori-teori yang digunakan untuk mendukung penelitian yang dilakukan. Penelitian mendapatkan data sekunder dari buku-buku atau majalah, hasil lapangan, dan internet. Kemudian ada uji reliabilitas. Mengukur data kuesioner agar reliabilitas memperoleh jika Cronbach's alpha lebih besar dari 0,6. Hal yang paling penting untuk menguji reliabilitasnya hanya dilakukan pada kuesioner terbukti valid. Berdasarkan data yang diperoleh, diketahui bahwa seluruh variabel X1, X2, dan Y memiliki nilai Cronbach's alpha di atas 0,6. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria reliabilitas dan dinyatakan konsisten dalam mengukur setiap variabel yang diteliti. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada uji normalitas. Berdasarkan hasil uji normalitas, diperoleh nilai sebesar 0,00. Karena nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikasi 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data tidak berdistribusi normal. Selanjutnya ada multikolinearitas. Berdasarkan hasil analisis, tidak terdapat gejala multikolinearitas pada variabel X1 dan X2. Hal ini ditunjukkan oleh nilai toleransi yang lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF yang kurang dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel bebas tidak mengalami kolerasi yang tinggi satu sama lain. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya ada regresi linear berganda. Y sama dengan 1,086 ditambah 0,151 X1 ditambah 0,803 X2. Nilai konstanta sebesar A sama dengan 1,086 menunjukkan bahwa apabila variabel X1 dan X2 tidak dimasukkan ke dalam model atau diasumsikan nilai 0, maka nilai variabel Y diperkirakan sebesar 1,086. Koefisien regresi X1 sebesar 0,151 menunjukkan bahwa setiap peningkatan X1 sebesar 1 satuan akan menyebabkan peningkatan Y sebesar 0,151 satuan. Sebaliknya, jika terjadi penurunan X1 sebesar 1 satuan, maka Y juga akan menurun sebesar 0,151 satuan.
Nilai koefisien yang positif ini mengindikasikan adanya hubungan searah antara X1 dan Y, di mana kenaikan X1 akan diikuti oleh kenaikan Y. Koefisien regresi X2 sebesar 0,803 menunjukkan bahwa setiap peningkatan X2 sebesar satu satuan akan menyebabkan peningkatan Y sebesar 0,803 satuan. Sebaliknya, apabila X2 menurun, maka Y akan menurun sebesar 803 satuan. Nilai koefisien yang positif ini menunjukkan adanya hubungan searah antara X2 dan Y, di mana peningkatan X2 akan diikuti oleh peningkatan Y. Selanjutnya ada uji R. Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa nilai R square sebesar 0,886. Artinya sebesar 88,6% variasi pada variabel Y dapat dijelaskan oleh kontribusi variabel X1 dan X2 dalam model regresi ini, sedangkan sisanya sebesar 11,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model. Selanjutnya ada uji simultan atau uji F. Diketahui bahwa dari uji F sebesar 0, karena nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikasi 0,05, maka bukan bahwa variabel X1 dan X2 sama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya uji tersier atau uji T. Yang pertama, nilai signifikasi untuk variabel X1 sebesar 0,158 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian variabel itu tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y. Yang kedua, nilai signifikasi untuk variabel X2 sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, H2 diterima yang berarti variabel X2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y. Berikut kesimpulan dan saran. Online memerlukan peran krusial dalam membentuk kepercayaan dan mengaruhi keputusan pembelian konsumen di marketplace shopping. Studi menunjukkan bahwa ulasan positif secara signifikan meningkatkan kredibilitas produk dan penjual, hingga mendorong konsumen untuk lebih percaya pada barang atau jasa yang ditawarkan. Kepercayaan ini kemudian menjadi fondasi penting yang menstimulasi keputusan pembelian. Berikut beberapa saran terkait pengaruh online terhadap kepercayaan dan keputusan pembelian pada marketplace shopping. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan konsumen. Yang kedua, melakukan review untuk meningkatkan keputusan pembelian. Dan yang ketiga, strategi untuk meningkatkan minat beli. Dan yang terakhir, penelitian yang relevan. Baik, terima kasih. Itu saja hasil presentasi saya. Oke, baik. Ini hasil presentasi dari kelompok 11. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.